Kalau Anda termasuk sama seperti saya, salah satu alasan saya membaca buku adalah bukan karena teori atau konsepnya, tapi seringkali karena ceritanya atau isi kisah di dalam buku tersebut yang begitu menggugah. Saya adalah pada dasarnya orang yang suka dengan storytelling. Nah, Anda termasuk yang juga seperti itu nggak? Storytelling itu selalu menggugah. Bahkan ketika mengikuti seminar atau training, kadang-kadang yang kita ingat adalah cerita atau kisah yang diceritakan oleh si pembicaranya. Setuju nggak? Bahkan kalau kita nonton di YouTube misalnya, di acara TED Talk, hampir setiap pembicara yang membuat kita berkesan adalah kisahnya yang keren. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, teori konsep orang bisa mendebat, tetapi yang namanya cerita orang tidak mungkin mendebat. Nah, karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda bagaimana caranya menghindari 5 kesalahan besar pada waktu kita melakukan storytelling. Are you ready? Yuk mari kita bahas. Yang pertama, yang namanya storytelling itu harus berupa sebuah alur. Sama seperti kayak kita membaca novel. Ada kisahnya, adalah jalinan ceritanya yang membuat kita jadi penasaran. Jadi jangan sampai pada saat ketika storytelling, kita membuat seperti daftar. Misalnya contoh, tadi pagi saya pergi ke pasar. Di pasar, saya membeli buah-buahan. Pada waktu ketika saya mengeluarkan dompet, ternyata dompetnya kosong. Tidak ada uang di situ. Saya baru ingat, uang tersebut saya keluarkan karena saya berpikir untuk memindahkan ke dompet yang lainnya. Jadi, saya bawa dompet yang salah. Akhirnya, saya tidak jadi membeli buah-buahan. Bayangkan kalau sebuah cerita, susunannya seperti itu. Anda merasa nggak bahwa itu seperti kayak daftar? Nggak ada proses dan alurnya. Yang namanya cerita itu adalah sebuah alur yang seperti kita membangun sebuah kisah. Kesalahan yang kedua, meloncat atau skip bagian-bagian yang penting. Atau dengan kata lain, di dalam sebuah cerita yang bagus itu harus ada transisinya. Itu dimulai dari pembukaan, pengantar, apa yang menjadi bagian penting dari kejadian peristiwa yang membuat cerita itu perlu untuk didengarkan. Misalnya contoh, ketika saya bercerita tentang ke pasar tadi, saya mungkin akan memulai dengan sebuah pancingan. Hei teman-teman, pernah nggak Anda begitu optimisnya melakukan sesuatu, tapi pada saat momennya tiba, Anda baru sadar bahwa Anda membuat kekeliruan. Dan itulah yang terjadi dengan saya. Jadi ceritanya tadi pagi, saya itu dengan begitu yakinnya pergi ke pasar. Dan salah satu yang saya lakukan adalah belanja buah-buahan. Karena ya tahulah, buah-buahan itu menyehatkan. Nah, pada waktu ketika saya membeli buah, saya udah pilih-pilih nih. Udah tawar-menawar, dan udah dimasukkan ke dalam kantong plastik, dan siap untuk saya bawa pulang. Saya ngambil dompet dong. Dan ketika saya mengambil dompet dan mengeluarkan, dan ketika dibuka, tahu nggak? Isinya itu kosong. Aduh, saya baru ingat. Saya kan beberapa hari yang lalu memindahkan isi dompet itu ke dompet yang lainnya, karena berpikir akan ganti dompet. Aduh, malunya. Ya udah mau gimana lagi, akhirnya terpaksa saya pulang tanpa membeli apapun. Karena nggak punya uang. Nah, itu contoh bagaimana sebuah kisah itu dibangun. Jadi harus ada alurnya, harus ada transisinya. Terus berikutnya, lantas, itu adalah kalimat-kalimat penyambung yang bisa kita selipkan di dalam cerita tersebut. Sehingga apa? Orang terus berkesan dan merasa ingin mendengarkan berikutnya. Terus kelanjutannya apa? Berikutnya apa dong? Orang akan bertanya-tanya kalau kita menggunakan transisi itu. Kesalahan yang ketiga, terlalu detail. Pernah nggak sih Anda mendengarkan orang bercerita? Saking detailnya, Anda mulai kehilangan kesabaran dan bertanya, ini ceritanya mau kemana ya? Ini ceritanya kapan selesai? Kalau cerita itu memang dampaknya besar, oke lah, mungkin orang akan nggak keberatan untuk mendengarkan kisah Anda yang detail. Tetapi kalau bisa, jangan dibuat bertele-tele, sehingga apa? Orang jadi bosan dan kemudian Anda ditinggalkan. Buatlah menjadi singkat, jelas, padat, tapi dampaknya ada. Itulah hal terpenting ketika kita bercerita. Next, berikutnya tentang kesalahan dalam cerita adalah tidak melibatkan emosi. Cerita adalah bukan cuma menggugah pikiran orang, tapi perasaan orang. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kalau Anda ingin audiens Anda atau pendengar Anda ikut merasakan apa yang Anda rasakan, gampang. Kalau kamu bisa merasakan kisah itu pada dirimu dan ada perasaan pada hatimu, kemungkinan besar audiens Anda juga bisa merasakan. Juga akan ikut bergetar atau bahasa fisikanya ikut beresonansi. Dan yang terakhir adalah
pada waktu ketika bercerita, jangan cuma sekedar bercerita. Cerita anak-anak aja, Anda kalau baca bukunya aja, selalu diakhiri dengan pesan cerita. Moral of the story. Artinya apa? Cerita itu harus ada pesannya. Pada waktu ketika kita menyampaikan sesuatu, apa pesan moralnya? Kaitkan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Misalnya contoh, cerita maling kundang. Cerita maling kundang seringkali dikaitkan dengan bagaimana kita menghormati orang tua kita. Tapi sadarkah Anda, cerita tentang maling kundang kita bisa kaitkan dengan pembelajaran yang lain. Pembelajaran tentang sukses. Misalnya ketika kita berbicara bahwa ketika orang mentalnya belum sampai untuk menjadi sukses, dan ketika orang menjadi sukses, apa yang terjadi? Orang membuat kekacauan dan kesalahan, termasuk juga kesombongan dan keangkuhan. Atau kita bisa mengkaitkan kisah tentang maling kundang ini dengan apa? Tentang pentingnya kita untuk menghargai dan menghormati orang yang telah berjasa membantu kita untuk menjadi sukses dan berhasil. Banyak orang lupa kesuksesannya itu juga karena disebabkan oleh support, dukungan dari orang lain. So, ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana saya mengkaitkan sebuah cerita dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Semoga cerita kita itu bukan cuma sekedar cerita atau kisah yang diceritakan begitu saja, tetapi pastikan kita bisa mengkaitkan dengan pembelajaran-pembelajaran penting. Sehingga apa? Selain orang menangkap sebuah kisah yang menarik dari apa yang diceritakan, orang juga mendapatkan sebuah pesan yang akan terus-menerus menggema. Dan itulah kekuatan dari sebuah cerita. Yuk, supaya kita bisa menjadi storyteller yang bagus, orang pencerita yang bagus, hindari kelima kesalahan yang seringkali terjadi ini. Kalau saya simpulkan, kelima kesalahan ini apa? Pertama-tama adalah ketika ceritanya itu cuma seperti sebuah susunan, kayak seperti to-do list. Yang kedua adalah cerita itu menghilangkan banyak detail-detail, skip yang justru sebenarnya bisa membuat cerita itu menyambung dengan bagus. Jadi masukkan transisi. Lalu berikutnya, next, lantas. Dan yang berikutnya adalah jangan juga terlalu detail banget. Saking terlalu detail sampai bertele-tele. Dan yang keempat adalah cerita harus bisa melibatkan emosi Anda. Kalau Anda ingin audiens Anda merasakan, Anda juga harus merasakan. Dan yang terakhir, pastikan cerita Anda kaitkan dengan pembelajaran pesan penting. Nah, semoga dengan memperhatikan kelima kesalahan ini, kita bisa menjadi seorang storyteller yang sungguh-sungguh luar biasa. Oke, semoga ini menginspirasi. Dari saya, Tony Dio Martin. Salam antusias.